Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Diki Kurnia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita memasuki chapter user setting ya, atau form login logout. Tapi sebelum masuk ke pembahasan itu dan ke pembahasan yang lebih dalam, kita ataupun saya akan membahas mengapa kita harus membuat user setting, mengapa kita harus membuat form login logout pada aplikasi plan free ataupun yang plan gratis pada aplikasi kita. Nantinya step-stepnya akan kita jelaskan. Yang pertama yaitu terkait dengan batasan AppSheet free. Jadi sebelum kita mengarah ke form login logout, kenapa sih kita membuat form login logout ini? Kenapa? Apa sih yang keterbatasan yang ada pada AppSheet free sehingga kita harus membuat form login logout? Kemudian bagaimana caranya mengatasi mensiasati AppSheet free, mensiasati batasan-batasan yang ada pada AppSheet free selain kita menggunakan user setting atau form login logout. Kemudian setelah kita membuat mengetahui batasannya, kemudian kita membuat form login logout, kemudian juga selanjutnya kita akan beralih ke bagaimana cara kita membuat menu dengan tipe card. Jadi kurang lebih seperti ini menu tipe card yang nantinya akan terhubung dengan apa yang kita input berdasarkan dari form login atau form logout. Misal kita akan buat dua level user, yaitu admin atau user, tentu akan berbeda tampilannya antara tampilan admin dan tampilan user. Misal admin itu bisa melihat semuanya, baik itu profil, input, ya. Di sini ada dua menu, profil dan input. Nah, misalkan user dia hanya bisa melihat profil saja misalkan. Nanti akan kita buat seperti itu. Tentunya berkaitan dengan apa yang kita input ke dalam form login user settingnya. Kemudian setelah kita membuat tipe card, kemudian kita membuat tampilan admin user, kita akan membuat juga tampilan selain menu tampilan menu, kita juga akan membuat tampilan form ya, tampilan form. Jadi kalau misalkan admin itu bisa melihat semua hasil inputan semua user, dan user itu hanya akan melihat form dia sendiri, seperti itu. Jadi antar user itu tidak bisa melihat data, tidak bisa melihat data masing-masing, ataupun tidak bisa melihat data user lain, tapi dia hanya bisa melihat data dari user dia sendiri. Tapi admin bisa melihat semuanya. Begitupun juga hak akses, nantinya akan kita coba jelaskan juga bahwa admin itu bisa mengakses semuanya terkait dengan update, add, ataupun delete. Tapi jika user, dia hanya bisa menambahkan saja misalkan, ataupun mengeditnya saja, ataupun hanya mendelete saja. Nanti kita akan buat formulanya agar bisa diterapkan seperti itu. Kemudian juga nantinya kita akan membuat autofill. Misalkan kita petugas itu biasanya dia langsung terisi value-nya dengan apa yang sudah diinput melalui form login atau form user setting. Jadi misalkan dia username-nya adalah A, maka nanti ketika dia mengisi form, otomatis di nama petugas ataupun nama user itu akan otomatis terisi dan tidak bisa diedit. Itu berdasarkan juga nilai ataupun parameter yang sudah diinput melalui dari user setting atau form login. Oke, next kita bahas dulu pada bagian pertama ini terkait dengan batasan-batasan AppSheet free itu apa saja dan bagaimana mensiasatinya atau trik-triknya yang bisa kita lakukan sebelum kita masuk ke dalam form user setting. Yang pertama adalah batasan AppSheet free. Salah satunya adalah user lebih dari 10. Nah, batasan AppSheet free, kita ketahui bahwa AppSheet adalah aplikasi yang sangat berguna dan mudah dalam penggunaannya dibandingkan dengan platform lain yang tanpa coding. Karena AppSheet menawarkan fitur-fitur yang banyak untuk sebuah aplikasi dengan plan free atau gratis. Salah satunya adalah yang pertama, tidak adanya batasan raw data. Batasan raw data ini seperti kita tahu ada beberapa platform itu yang membatasi penginputan datanya itu hanya yang free ya, itu sebanyak 500 baris kalau nggak salah. Selebih itu
tidak bisa melakukan penginputan data. Tapi kalau di AppSheet kita bisa melakukan, tidak ada batasan di aplikasinya, tapi yang ada adalah batasan dari Google Sheet-nya itu sendiri, yaitu 5 juta cells. Dan itu cukup banyak ya untuk 5 juta cells. Kemudian 5 juta cells itu juga terdiri dari baris dan kolom. Jadi tentu sangat banyak untuk aplikasi yang sifatnya ataupun plan-nya gratis atau free ya. Yang kedua adalah fitur-fiturnya cukup banyak untuk yang plan free, mulai dari UX, behavior atau action, kemudian juga automation. Jadi kita bisa membuat UX dengan berbagai tipe, kemudian behavior dengan berbagai macam kondisi ataupun menu, kemudian automation juga kita bisa membuat notifikasi, misalkan push notifikasi bawaan dari AppSheet, ataupun kita bisa mengirim email, bisa mengirim webhook seperti WhatsApp Gateway. Kemudian kita bisa mengirim SMS dengan menggunakan dari pihak ketiga. Tentunya sangat bagus ya untuk tipe aplikasi tanpa coding yang dengan plan free. Kemudian kita juga bisa banyak membuat prototype di sini, tidak ada batasan. Sehingga kita bisa berkreasi, membuat aplikasi yang kita inginkan ataupun sampel-sampel aplikasi yang kita ingin buat. Kita juga bisa menggunakan formula spreadsheet atau Excel apabila kita tidak mengetahui formula ataupun stuck saat pencarian formula ataupun expression di aplikasi AppSheet. Kita bisa menggunakan formula yang ada pada Excel ataupun spreadsheet untuk penggunaan aplikasi AppSheet kita. Kemudian juga jenis-jenis tipe kolomnya banyak, mulai dari date, time, kemudian signature, image, file, URL, text, long text, apalagi banyak pokoknya ya. Jadi kita bisa memilih sesuai dengan kebutuhan dari aplikasi kita. Dan tentunya masih banyak lagi, tapi bukan berarti tidak ada kekurangan. Ada juga beberapa batasan untuk aplikasi dengan plan free gratis. Nah, salah satu ataupun salah 5, ada 5 kurang lebih ya, yang biasanya yang familiar ataupun yang umum ditemui oleh teman-teman semua terkait dengan batasan AppSheet free, yaitu yang pertama adalah terkait dengan user ataupun email pengguna maksimal adalah 10 ya. Jadi di AppSheet free itu kita dibatasi 10 user ataupun 10 email share ya. Kalau lebih dari itu maka kita akan mendapatkan warning, dan kalau kita tidak melanjutkan ataupun tidak mensiasatinya, maka aplikasi kita atau akun kita akan diblokir oleh AppSheet. Kemudian pada batasan AppSheet free yang kedua adalah tidak bisa menggunakan automation schedule ya. Jadi untuk kalau kita yang pernah membuat automation, tentunya ada 2. Ketika kita membuat event itu ada yang berupa data change ataupun perubahan data di sana, baik itu add, update, dan delete. Dan ada juga menu schedule ya. Kalau kita biasanya kita menggunakan data change ya. Tapi kalau kita ingin menggunakan schedule, artinya kita menggunakan schedule ini bot yang ataupun automation yang kita buat itu akan berjalan sesuai dengan schedule waktu yang kita tetapkan dan kondisi yang kita tetapkan juga. Nah, untuk yang plan free ini tidak bisa menggunakan. Yang bisa menggunakan adalah yang plan yang berbayar untuk automation schedule. Kemudian yang ketiga adalah yang paling sering, ini yang saya berikan warna merah ya, adalah ini yang paling dominan yang terjadi terkait dengan batasan-batasan AppSheet free, yaitu banyak teman-teman semua yang mendeploy aplikasinya padahal itu masih dalam lingkup aplikasi ataupun plan free atau gratis. Jadi tidak bisa kita melakukan deploy aplikasi selama plan kita masih free ataupun gratis. Kemudian yang keempat adalah kita tidak bisa membuat APK dari aplikasi prototipe kita. Tentunya urutannya adalah tadi, kalau kita tidak bisa mendeploy, otomatis kita tidak bisa membuat APK. Tapi kalau kita sudah beralih ke plan berbayar dan kita mendeploy aplikasi kita, maka kita bisa membuat APK aplikasi kita dan menguploadnya ke dalam Play Store nantinya. Kemudian yang kelima adalah wajib mengaktifkan request sign. Nah, ini kadang ketidaktahuan dari teman-teman semua. Kita mengakali misalkan
agar bisa digunakan lebih dari 10 user itu dengan menonaktifkan require sign. Padahal itu salah. Apabila kita menonaktifkan require sign, maka pengguna otomatis tidak terbatas, sehingga batasan absent free user tidak boleh lebih dari 10 itu bakal cepat terlampaui apabila kita menonaktifkan require sign email. Contohnya salah satunya adalah login Gmail ya, seperti itu. Jadi bukan berarti kalau kita menonaktifkan require sign kita bisa bebas menggunakan aplikasi kita lebih dari 10 user. Itu benar, tapi itu untuk aplikasi yang memang sudah plan berbayar. Kalau free jangan pernah coba-coba untuk menonaktifkan require sign-nya. Tapi dari batasan-batasan yang kita jelaskan tadi, kita sudah cukup sebenarnya untuk membuat aplikasi yang bagus hanya bermodalkan aplikasi free. Tentunya dengan trik-trik yang akan saya jelaskan nanti di slide selanjutnya. Kita akan jelaskan dulu bagaimana terkait dengan user atau email pengguna maksimal dari 10. Kasus app block atau terblokir pada plan free adalah salah satunya yang sering terjadi karena pengguna aplikasi adalah lebih dari 10 user. Sesuai dengan yang tadi saya saya warnakan merah ini, nomor 1 dan nomor 3 ini itu adalah yang sering terjadi oleh teman-teman semua saat membuat aplikasi di AppSheet. Jadi kasusnya banyak terblokir dikarenakan aplikasi dengan user lebih dari 10 user atau email share. Kita bisa lihat kalau kita buka AppSheet, kemudian kita klik pricing, kita akan menuju ke satu halaman ini. Di sini jelas ada pricing, start building and testing up with up to 10 user for free. Jadi kita hanya dibatasi sebanyak 10 user. Jika kita ingin melanjutkan lagi ataupun kita ingin mendeploy aplikasi kita harus siap untuk plan yang lebih besar lagi, artinya di atas dari plan free. Ini contoh yang sering terjadi muncul di aplikasi viewer di editor kita. Sering muncul unable to fetch app definition, error, app block, please contact the app creator. Kalau seperti ini, otomatis akun kita sudah diblokir oleh AppSheet. Jadi sangat wanti-wanti jangan sampai di AppSheet free kita itu melebihi dari 10 user. Kemudian kita juga bisa mengecek penggunaan ataupun user yang sudah menggunakan aplikasi kita. Kita masuk ke AppSheet editornya, kemudian kita masuk ke menu manage. Nah, ini menu manage ya, menu manage, kemudian kita masuk ke nah ini kita masuk ke manage, kemudian kita masuk ke monitor dan kita pilih usage statistic dan get usage statistic. Maka dia akan muncul grafik seperti ini. Dia akan menghitung, AppSheet itu akan menghitung setiap bulan ya, setiap bulan ataupun 30 hari pemakaian aplikasi kita. Nah, jadi misalkan aplikasi kita di bulan 1 itu mencapai 9 user, itu masih aman karena masih di bawah 10. Nah, ketika dia masuk ke bulan 2, maka perhitungannya akan mengulang kembali. Apabila kita di akhir misalkan perhitungan kita menghapus beberapa user, otomatis nantinya di bulan Februari pengguna user itu akan dihitung kembali dan otomatis pengguna user kita itu akan di bawah dari 9 ataupun di bawah dari bulan Januari sebelumnya. Seperti itu. Jadi masuk di manage, monitor, usage statistic, get usage statistic. Jadi kita akan mendapatkan grafik tampilan pengguna dari aplikasi kita. Nah, di bawahnya lagi kita juga bisa melihat per tanggal ya. Kalau tadi per bulan, kita juga bisa melihat per tanggal. Jadi per tanggal juga kita bisa melihat siapa sih yang menggunakan aplikasi kita dalam di hari ini misalkan, terus di tanggal sekian dan tanggal sekian kita bisa melihat. Kemudian di sini dia akan muncul email penggunanya, unique app user email. Nah, kadang kita menemukan di unique app user email ini itu semacam ada guest ataupun tamu. Di sini akan dijelaskan what is a guest user.
Jadi maksudnya adalah kalau kita menonaktifkan guest user itu biasanya kita terjadi apabila kita menonaktifkan require sign ya. Require sign dengan aplikasi misalkan Friendfree kita. Ketika itu dinonaktifkan, maka AppSheet itu tidak bisa membaca informasi dari pengguna itu. Kalau dia diwajib saat dia request sign-nya dihidupkan, maka AppSheet bisa membaca dari email login Gmail itu, user mail. Misalkan email A di sini AppSheet tutorial Indo, maka dia akan membaca email AppSheet tutorial Indo. Tapi kalau dia tidak masuk menggunakan email, maka disebut guest tadi. Maka AppSheet akan mengambil dari ID device-nya. Ya, di sini jelaskan dia hanya mengidentifikasi di device atau browser yang digunakan. Jadi misalkan contoh Sarah di sini dia mengakses aplikasi melalui handphone, kemudian dia menggunakan tablet dan menggunakan desktop. Jadi dia menggunakan satu aplikasi itu di berbagai di 3 device misalkan. Maka AppSheet akan membacanya itu sebagai 3 guys atau 3 tamu, 3 unique user. Sehingga itu akan memperbanyak lagi pengguna di aplikasi free kita, dan itu tentunya sangat berisiko akan mendekati 10 unique user. Maka dari itu kita wajib tadi mengaktifkan require sign-nya ataupun wajib login masuk ke aplikasi kita dengan login Gmail salah satunya, dan dia akan menghitung dalam waktu 30 hari maksudnya. Jadi ketika sudah masuk, sudah lewat dalam 30 hari di 1 bulan misalkan, maka dia akan mereset kembali perhitungannya. Jadi kita sering-sering melihat di manage, monitor, dan user statistik berapa user yang menggunakan aplikasi kita. Oke. Nah, ini tadi yang dijelaskan adalah kita mungkin melihat pengguna dalam daftar ini yang diidentifikasi sebagai pengguna tamu. Pengguna tamu dicatat setiap kali aplikasi Anda digunakan oleh orang yang tidak menggunakan atau menggunakannya tidak masuk ataupun tidak menggunakan email ya sebagai login syarat masuk ke aplikasi. Karena kami tidak bisa memiliki informasi masuk seperti email tadi, maka kami mengandalkan identifikasi perangkat atau browser yang digunakan. Akibatnya, jika salah menggunakan aplikasi sekali di ponsel, di tablet, dan sekali di desktop, maka AppSheet akan menghitung sebagai 3 pengguna tamu. Jika Anda menggunakan paket langganan ataupun mengaktifkan require sign, pastikan ataupun kita mengupdate plan kita ke starter ataupun core, pastikan semua aplikasi yang diterapkan memerlukan autentifikasi pengguna. Tentunya sangat berguna ya. Kalau misalkan kita sudah berlangganan paket yang starter ataupun core, karena dia dihitung per user ya. Kalau kita menonaktifkan require sign kita, otomatis nanti pemakaian aplikasi kita tuh akan banyak usernya, dan itu mungkin nanti dihitung sebagai biaya tambahan nantinya. Kalau kita tidak membayarnya, kita akan diblokir seperti itu ya oleh AppSheet. Makanya perlu sekali mengaktifkan autentifikasi pengguna ataupun request email tadi. Perlu diketahui bahwa informasi yang ditampilkan dalam bagian yang grafik tadi itu berasal dari penggunaan 30 hari terakhir. Jadi meskipun kita membuat perubahan, misalkan kita sudah melewati 10 user, misalkan 12 user, dengan kita menghapus 3 user misalkan dia jadi 9, tapi secara perhitungan dia belum mereset perhitungan tersebut karena belum masuk ke perhitungan di bulan selanjutnya. Jadi aplikasi kita tetap akan terblokir sampai dengan kita melakukan upgrade ke plan yang berbayar seperti itu. Kemudian terkait dengan batasan email tadi, maka dipastikan jangan sampai kita melebihi dari 10 user yang kita share. Kalau kita sudah mengaktifkan require send email tadi, pastikan kita share aplikasi kita di bawah dari 10 email ya. Cara menambahkan user sekarang berbeda dengan yang sebelumnya. Kita bisa mengklik tombol icon profile plus ini. Kita klik di sini, maka dia akan muncul tampilan seperti ini.
Kemudian tinggal kita masukkan emailnya di sini. Setelah itu dia akan muncul tampilan pilihan di sini bahwa email ini tuh dia dikasih akses sebagai apa. Kalau dari use app maka dia hanya bisa pengguna aplikasi saja. Kalau dia view definition, dia bisa melihat AppSheet editornya tanpa bisa mengedit. Jadi dia bisa melihat formula-formula yang digunakan, konfigurasi-konfigurasi lainnya dia bisa melihat di AppSheet editornya. Kemudian kalau dia di can edit definition, dia bisa mengedit dari aplikasi. Jadi kita bisa membuat kolaborasi dengan orang lain yang kita undang sebagai editor ya. Kemudian di sini ada advance di sini nanti pengaturan lebih lanjut terkait dengan pengaturan user share email ini. Nantinya kita bisa membuat email yang kita maksud ini dia sebagai user atau sebagai admin. Tentunya kalau dia dikasih akses sebagai admin, dia bisa menambah, mengedit table-table yang ada pada aplikasi kita. Kemudian notify user ini maksudnya adalah ketika kita share aplikasi kita, apabila kita mau checklist notify user, maka email yang dituju, email dimasukkan ke dalam share email ini, dia akan menerima notifikasinya dengan pesan defaultnya adalah seperti ini. Hello, I have created this app with AppSheet and I am sharing with you. Kita juga bisa merubahnya di sini dengan kita mengganti pesan yang ada di sini. Kemudian kita harus memastikan menceklis ini saya bukan robot. Kemudian biasanya nanti kalau memang itu kita diminta untuk validasi kembali, kita disuruh memilih gambar seperti gambar. Ketika memang sudah sesuai, kita baru bisa send aplikasi kita ke email yang kita tuju. Nah, kemudian adalah batasan AppSheet free, yaitu yang kedua adalah deploy app ya, aplikasi. Nah, yang kedua adalah yang tadi di garis merah ataupun di warna merah. Yang pertama tadi adalah user email lebih dari 10 yang menyebabkan aplikasi kita diblokir. Kemudian yang kedua adalah yang terjadi adalah kita melakukan deploy aplikasi kita. Padahal deploy ini adalah salah satu fitur yang bisa kita lakukan jika kita menggunakan plan yang berbayar. Jadi untuk plan free itu tidak sama sekali dianjurkan untuk melakukan deploy. Menu deploy app ini biasanya ditemukan di manage, kemudian deploy, kita klik deployment check, maka di sini kita akan selanjutnya kita klik run deployment check-nya, maka nantinya dia akan muncul seperti ini. Ada seperti pengecekan langsung dari AppSheet-nya terkait dengan definition aplikasi kita, user interface kita, security kita, performance dari aplikasi kita, kemudian account. Nah, inilah yang biasanya sering kita abaikan. Terkait dengan account status, kita tinggal klik saja sebenarnya. Nanti dia akan muncul di sini pemberitahuan error-errornya. Error-errornya kenapa? Biasanya adalah invalid subscription plan. Jadi di sini jelas sekali bahwa user setting maksudnya adalah jika kita ingin melakukan deploy, maka plan aplikasi kita itu tidak boleh aplikasi yang free ataupun yang gratis. Jadi tidak diizinkan untuk yang free plan. Nah, kita diwajibkan untuk mengupgrade aplikasi kita ke plan yang lebih tinggi lagi, mulai dari core kalau nggak salah ya, core starter, ada starter, core, kemudian ada lepas. Kita bisa menaikkan plan aplikasi kita ke yang berbayar tersebut. Kemudian kalau sudah kita menaikkan berbayar, silahkan nanti otomatis kita cek lagi untuk aplikasinya apabila kita sudah beralih ke berbayar, dan pastikan nanti tidak ada yang error lagi. Kalau sudah error, silahkan di continue editing untuk melakukan deploy. Tapi kalau misalkan kita masih free, aplikasi kita free, masih plan free, jangan sekali-kali untuk mencoba melakukan deploy, karena nanti pasti akan terblokir oleh AppSheet-nya. Kemudian bagaimana sih caranya kita melakukan trik untuk mengatasi dari user lebih dari 10 ya. Kita ketahui tadi kalau user dari 10 kita akan terblokir. Terus di sini kan saya jelaskan bagaimana triknya agar kita bisa melakukan penggunaan aplikasi kita lebih dari 10 user. Yaitu adalah copy kita dengan menggunakan copy apps atau mengcopy aplikasi kita atau mengcloning aplikasi kita.
Nah, di sini ada contohnya. Jadi di sini adalah yang pertama ini. Yang pertama ini adalah master dari aplikasinya. Master dari aplikasinya. Kemudian di sini sudah misalkan sudah ada 8 user sebelumnya. Nah, karena user kita mungkin ada di atas 50 ataupun 50 misalkan. Ada di atas 50 misalkan ya. Kita akan melakukan copy aplikasi sesuai dengan jumlah user yang kita tetapkan dalam satu aplikasi. Misalkan di sini 8, kita 1 2 3 4 5 6, berarti ada 48. Misalkan kita user kita ada 48, maka kita mengcopy dan kita batasi untuk satu aplikasi ini ada 8 user. Maka kita harus mengcopy 6 aplikasi lainnya. Tapi dengan catatan dengan database yang sama. Kalau database yang berbeda, itu akan antar aplikasi akan berbeda nanti hasil inputannya. Jadi kalau misalkan dengan database yang berbeda, ketika di input si aplikasi nomor 2 ini menginputkan data, maka tidak terbaca oleh aplikasi yang lainnya. Tapi kita pastikan bahwa 6 aplikasi ini itu menggunakan satu database yang sama ataupun menggunakan spreadsheet yang sama. Caranya seperti apa? Caranya kita copy, kita klik garis titik 3 di kanan ini, kemudian kita klik copy. Nah, setelah kita copy, kita pastikan untuk kotak combo box ini jangan sampai di checklist, karena di sini kan sudah jelas maksudnya adalah ketika kita mengcopy, apabila kita checklist ini maka kita setuju untuk membuat copy dari database, atau kemudian di bawahnya kita akan membuat kopian dari file seperti image dan lain sebagainya untuk aplikasi yang baru kita copy ini. Jadi pastikan jangan sampai di checklist, dibiarkan kosong saja. Baru kita buat ganti namanya, kemudian kita copy aplikasinya. Nah, tentunya setelah kita melakukan copy aplikasi, kita bisa menambahkan user dari di aplikasi pertama 8, aplikasi kedua 8, aplikasi ketiga 8, 48 dan seterusnya sampai yang terakhir itu 8. Jadi total aplikasi kita itu ada digunakan oleh 48 user. Nah, seperti itu. Tentunya kenapa bisa seperti itu? Karena satu aplikasi itu mempunyai ID aplikasi yang berbeda. Jadi ketika dia di copy, dia akan berbeda lagi aplikasinya. Nah, AppSheet menghitung penggunaan di satu aplikasi atau di satu ID aplikasi itu melebihi dari 10 user. Kalau kita pecah, dia tidak akan membaca sebagai lebih dari 10 user karena berbeda ID aplikasi. Nah, setelah kita sudah mengcopy, kita tinggal memasukkan email-emailnya tadi, yang 8 email tadi ke dalam share app ya. Klik plus, klik icon profile plus ini, kemudian kita tambahkan emailnya dan pastikan dia hanya sebatas use app saja. Kemudian send ke email tersebut, ke email 8 email tersebut ya. Maka aplikasi kita bisa digunakan lebih dari 10 user. Itu adalah cara yang pertama. Tapi tentunya ada kekurangan untuk cara yang pertama ini. Kekurangannya yang paling sering terjadi adalah ketika kita di tengah perjalanan ataupun dalam perjalanan aplikasi kita itu ternyata membutuhkan suatu update menu ataupun menu tambahan kolom dan sebagainya, tambahan pengaturan ataupun tambahan formula. Maka ketika kita menggunakan copy aplikasi, yang sering terjadi adalah yang kekurangan adalah kita harus melakukan update ke semua aplikasi kopinya. Itu yang sangat sangat merepotkan tentunya ya. Karena misalkan aplikasi kopinya itu ada di atas 10, kita harus membuka 10 aplikasi itu untuk melakukan update sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan yang diterapkan pada aplikasi utamanya. Karena kalau tidak seperti itu, maka akan terjadi error ya di semua aplikasi ataupun di salah satu aplikasi. Tentunya juga tadi itu ada potensi error apabila kita tidak ada yang terlupa belum melakukan update, atau ada yang tertinggal ketika kita melakukan update. Ini ada kekurangannya yang paling sering terjadi ketika kita menggunakan trik copy apps atau cloning apps sebagai trik kita mengatasi user ataupun mensiasati user lebih dari 10 pada aplikasi free AppSheet kita.
Kemudian yang cara kedua adalah kita menggunakan email share ataupun email bersama. Jadi kita ketahui kita bisa menggunakan, jadi kita cukup menggunakan satu aplikasi saja, tidak perlu mengcopy aplikasi kita, tapi kita menggunakan email bersama di sini. Jadi kita buat, setelah kita kan kita membuat aplikasi itu menggunakan email kita misalkan. Nah, untuk user kita buatkan satu email baru atau 2 sampai 3 email baru, kemudian kita masukkan dia sebagai email share, kita sebagai user, dan kemudian email inilah yang kita bagikan ke semua user. Misalkan tadi ada 48 user, maka kalau dibagi 3 ada sekitar 16. Jadi satu email itu diakses oleh 16 user, email kedua diakses oleh 16 user lainnya, email ketiga diakses oleh 16 user lainnya. Jadi 3 email itu dipakai secara bersama-sama. Itu salah satu untuk mengatasi kita bisa menggunakan aplikasi kita di atas dari 10 user secara aktual ya, walaupun terbatasnya nanti diupdate hanya 3 email atau 3 user. Seperti itu dengan untuk cara yang kedua. Nah, tentunya juga ada kekurangan cara yang kedua ini. Yang pertama yaitu adalah tidak bisa mengetahui siapa yang melakukan penginputan. Jadi kalau kita menggunakan email, kita bisa memasukkan formula di kolom petugas ataupun kolom user di form input kita dengan formula user email. Jadi ketika dia melakukan penginputan, itu otomatis akan autofill ya, akan langsung terisi di kolom tersebut dengan email yang si pengguna tersebut. Tapi kalau kita menggunakan email bersama tadi, maka email yang terbaca adalah email yang dipakai bersama-sama tadi, dipakai 16 orang itu tadi. Jadi kita tidak bisa membedakan antara yang satu dan yang lainnya. Itu yang pertama. Jadi untuk user itu harus mengetik manual, dan itu rawan sekali untuk dimanipulasi ya, tentunya untuk sebuah aplikasi. Kemudian yang sering terjadi adalah sering sekali di antara pengguna user ini, dalam 48 user ini salah pencet atau apa ketika dia mau autentifikasi atau login masuk menggunakan email tersebut. Misalkan terkait dengan security yang ditetapkan pada email tersebut, sehingga itu akan berimbas kepada pengguna lain. Misalkan dia mengganti password ataupun masuk kemudian harus mengaktifkan security dan lain sebagainya, sehingga yaitu tadi mengganggu pengguna user lain. Itu biasanya yang sering terjadi. Nah, oke. Mungkin untuk yang batasan absit free sementara sampai sini dulu untuk bagian yang pertama. Video selanjutnya kita akan membahas cara yang sering digunakan ataupun yang memang saat ini sangat sering banyak digunakan oleh teman-teman pengguna absit lainnya, yaitu adalah email bersama dan user setting. Jadi kalau tadi kita sudah menggunakan email bersama, yang tentunya ada kekurangan ya tadi, kita tidak bisa mengambil parameter petugas yang autofill langsung dari email bersama tadi. Nah, di cara yang ketiga ini, cara yang memang populer di kalangan teman-teman absit, itu adalah dengan cara membuat user setting plus email bersama. Artinya pengguna itu kita bisa autofill kolom user ataupun pengguna itu menggunakan dari parameter-parameter yang ada pada user settings atau user login nanti. Mungkin itu saja dulu untuk pembahasan bagian pertama terkait dengan batasan absit free chapter dari user setting form login. Kita berjumpa ke video selanjutnya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan saya mohon maaf. Jika ingin bertanya silakan sampaikan di kolom komentar ataupun japri saya di nomor WA yang sudah saya cantumkan di cover YouTube saya ataupun di beberapa catatan ataupun komen di YouTube saya. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.